Yang pertama, Pak Ustaz, sudah menjadi amalan sesekali surau kami setelah salat Isya mereka buat salat hajat sesekali. Persoalannya, boleh tak saya sebagai makmum ikut berjamaah salat hajat tersebut tapi dengan niat ba'diyah Isya? Hadirin dan hadirat, salat hajat ini walaupun ada, tapi Nabi SAW anjurkan salat sendiri-sendiri. Tak pernah datang dari Nabi salat berjamaah. Ini bila kita bercakap tentang sunnah, ya. Salat hajat adalah ibadat. Ibadat mesti ikut ketetapan Nabi. Ada salat-salat sunat yang dianjurkan berjamaah seperti qiyamul lail, witir, tahajud, salat sunat hari raya Idul Fitri, Idul Adha, salat istisqa, minta hujan, salat gerhana. Okey, itu Nabi pernah lakukan secara berjamaah. Tapi salat hajat tak pernah datang dari Nabi. Nabi anjurkan secara berjamaah. Begitu juga rawatib, qabliyah, ba'diyah, salat sendiri-sendiri. Tetapi, andai kata kita yang kurang setuju salat hajat berjamaah, jadi serba salah bila tidak bangun, lalu kita bangun seolah-olah join, tapi niat kita ba'diyah Isya. Menurut pandangan Uday, boleh insya-Allah demi kemaslahatan. Tapi niat kita bukan niat berjamaah. Wallahu a'lam. Yang kedua, Pak Ustaz, ada ustaz kata bila kita ingin mendapat syafaat, mesti baca surat Al-Mulk setiap malam. Surat Al-Mulk. Padahal Uday pernah sebut kita layak mendapat syafaat jika kita membaca Al-Quran. Bukan baca surah-surah tertentu. Mohon pencerahan Pak Ustaz. Betul, hadirin dan hadirat. Dalam hadis riwayat Imam Tirmizi dan Imam Ahmad, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, di akhirat nanti Al-Quran dan puasa berkata, puasa dan Al-Quran akan berkata kepada Allah, ya Allah, kata puasa, kami menahan diri, tidak makan, tidak minum semata-mata karena Engkau ya Allah. Kami berpuasa. Oleh sebab itu, kami mohon ya Allah, kiranya puasa dapat memberi kami syafaat. Itu kata puasa. Kata Al-Quran pula, ya Allah, kami tidak tidur pada waktu malam, khasnya pada waktu sahur, karena banyak membaca Al-Quran, kitab-Mu. Oleh sebab itu, izinkan supaya Quran yang kami baca dapat memberi kami pertolongan atau syafaat. Fayushaffi'an. Lalu Allah izinkan Al-Quran dan puasa memberi syafaat kepada orang tersebut. Yes, itu hadisnya. Nabi tidak pernah sebut surat Al-Mulk itu khas untuk memberi syafaat. Cuma yang datang dari Nabi,
Nabi pernah sebut, hiyal mani'ah, hiyal munjiyah min azabil qabri wa azabin nar. Surat Al-Mulk bila dibaca pada waktu malam, dia dapat menyelamatkan kamu dari azab kubur dan azab api neraka. Ada hadis itu. Tidak salah baca surat Al-Mulk, tapi jangan dikaitkan dengan syafaat secara khusus. Wallahu a'lam. Yang ketiga, betul tak Ustaz, ada seorang ustaz terkenal mengajar supaya kita tidak akan ditimpa kemiskinan. Duit senantiasa ada, tapi dengan syarat. Kata beliau, Nabi telah ajar yang disampaikan oleh orang-orang saleh ketika masukkan duit dalam dompet, kita hendaklah berdoa dengan doa Bismillah fi kanzillah sambil masuk. Bila kita ingin mengeluarkan duit daripada dompet, hendaklah baca Bismillah min kanzillah. Maknanya dengan nama Allah, daripada perbendaharaan Allah. Sebab kata beliau, ustaz tersebut, perbendaharaan Allah itu tidak pernah habis-habis. Lalu kita baca ketika mengambil Bismillah min kanzillah. Ketika masuk Bismillah fi kanzillah. Masukkan dalam perbendaharaan Allah. Terus terang saja hadirin dan hadirat, tak pernah ada dalam hadis sahih tentang doa tersebut. Yang disebut oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam secara sahih, la haula wala quwwata illa billah kanzun min kunuzil jannah. La haula wala quwwata illa billah itu adalah perbendaharaan dari perbendaharaan syurga. Maknanya Allah hendak menggambarkan betapa besarnya ganjaran hauqalah. Hadis yang lain, subhanallah kanzun min kunuzillah. Subhanallah adalah perbendaharaan daripada perbendaharaan syurga. Ia membawa makna sangat besar ganjaran bila kita baca subhanallah, alhamdulillah, Allahu akbar, la ilaha illallah, la haula wala quwwata illa billah. Semuanya itu adalah kanzun min kunuzil jannah. Yang itu ada. Tapi tidak masuk dan mengeluarkan duit dari dompet, itu bacaannya. Hadirin dan hadirat rahimakumullah. Pak Ustaz, ada ustaz yang terkenal sebut ada 14 sebab kita menjadi miskin. Tidak salat, di antara sebab yang menyebabkan kita miskin, membiarkan sawang-sawang di rumah, mengesat air di muka dengan baju, makan ketika masih berjunub, belum lagi mandi hadas besar, sama ada laki-laki atau wanita yang haid, lalu makan, menyapu sampah di tengah malam, duduk di pintu rumah, memakai sikat yang sudah rosak, membiarkan pinggan kotor semalaman,
tidak dibasuh. Setahu saya, Pak Ustaz, perbuatan yang menghubungkan ditimpa kemiskinan dengan amal-amal itu adalah tiara. Semua kita tahu tiara. Beranggapan bersin itu sebelum keluar rumah bakal mendapat musibah bila diteruskan. Beranggapan bulan Syawal sebagai bulan sial, tak boleh buat kenduri kahwin. Angka 13, angka sial, jangan gunakan sebagai number flat kereta. Kenan, bila kita terkejut dengan sesuatu, nanti anak kita akan cacat. Itu namanya tiara. Mengaitkan sesuatu dengan musibah yang bakal menimpa adalah tiara. Dan menurut Nabi, inna tiarata syirkun. Inna tiarata syirkun. Inna tiarata syirkun. Tiara adalah syirik. Ustaz setuju bahwa itu adalah tiara. Ustaz terkenal pula yang cakap, na'udzubillahi min dzalik. Dari mana sumbernya? Itu sebabnya bila kita tidak dengar ceramah, tolong seleksi sedikit, tapis sedikit. Bukan semua yang kita boleh dengar. Barangkali dengar boleh, tapi ikut jangan. Ikutlah ajaran agama bila ada hujah dalilnya. Kalau tidak Quran, hadis Nabi. Apalagi yang berkaitan dengan fadilat-fadilat. Sebab kata Imam Ibnu Katsir dalam tafsirnya, tafsir Ibnu Katsir, riwayat-riwayat yang paling banyak palsu adalah riwayat-riwayat yang berkaitan dengan fadilat dan kelebihan atau bahaya sesuatu. Na'udzubillahi min dzalik. Hadirin dan hadirat rahimah